Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat budaya, ketemu lagi dengan saya Mat Hitam Betawi dalam program Mancang Onclong. Nah, sobat budaya, tayangan kali ini saya bakal ngajak sobat budaya buat anclang-onclong ke salah satu tempat wisata lokal yang masih ada di Bekasi. Nah, menurut cerita nih, tempat yang bakal kita kunjungi ini nih nggak kalah viral sama jembatan yang ada di Pisaat Setu Kabupaten Bekasi, yaitu Jembatan Mare. Nah, ini nih yang kita mau datengin, jembatan juga, cuma namanya Jembatan Pelangi yang ada di Kampung Bojongsari, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Nah, di sini saya udah janjian nih sama salah satu tokoh sekitar untuk nemenin saya buat kongko-kongko, nanya-nanya tentang bagaimana dan sejarah daripada Jembatan Pelangi ini. Berbeda, jangan kemana-mana, ikutin terus nih. Jangan lupa saya mesen lagi sama sobat budaya, nggak berhenti saya pesan nama budaya, sobat budaya, dan saya ingetin terus. Jangan lupa di subscribe sama like, komen, dan share. Sama itu tuh, tekan gambar loncengnya biar sobat budaya nggak ketinggalan kalau ada informasi yang anclang-onclong ini tayangin. Juga bilangin nih sama teman-teman kerabat semua biar tahu ini ada apa sih di anclang-onclong, ada informasi tentang pariwisata dan kebudayaan Indonesia. Kagak pakai panjang lebar, yuk langsung aja kita menuju ke lokasi dan kita temuin sama salah satu tokoh yang nanti bakal nemenin saya di sana. Oke, sobat budaya, yuk kita kemon. Budaya, kita udah nyampe di lokasinya. Tuh di belakang saya udah kelihatan, ini dinamakan Jembatan Pelangi. Karena kita udah janjian nih sama salah satu tokoh masyarakat sekitar yang bakal nemenin saya buat kongko, buat nanya-nanya nih. Namanya Kiai Haji Sofyan Siroj. Dia adalah pimpinan Majelis Zikir Istighosah MDI Ariyat. Nah, kita tanya-tanya di sono bagaimana sih ini tentang Jembatan Pelangi ini. Nggak pakai nunggu lama, yuk sobat budaya, ikutin saya terus. Ayo kita ayo. Nah sobat budaya, alhamdulillah nih saya udah ketemu sama narasumber beliau yang akan kita tanya-tanya mengenai Jembatan Pelangi ini. Nah, beliau juga adalah salah satu putra dari almarhum Muallim Kiai Haji Sirojuddin, pemilik Pondok Pesantren Sirojul Munir Jatisari. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Sobat budaya, beliau ini namanya Kiai Haji Sofyan Siroj, pemilik Pondok Pesantren MDI Ariyat. Insyaallah. Majelis Zikir Istighosah Ariyat. Cuman kita kemari Pak Kiai bukan mau belajar ngaji, ya, bukan mau baca Al-Quran. Saya mau nanya-nanya. Ya. boleh. Ya, Gimana? Ya, terima kasih atas waktunya. Insyaallah, alhamdulillah. Jadi begini Pak Kiai, saya mau nanya-nanya biar sobat budaya juga tahu mengenai Jembatan Pelangi ini yang ada di belakang kita. Ini awal pembangunannya ini kalau kita boleh tahu itu pada tahun berapa? Begini, kalau sejarah awal ini jembatan itu kurang lebih dari tahun 80-an, bahkan mungkin 80-an ke bawah ya, itu sudah mulai ada. Cuman dalam bentuk bambu. Oh, dalam bentuk bambu. Jembatan bambu, masih bambunya juga belum bambu yang lebar, masih bambu yang dibulat. Oh, bambu gelontongan namanya. Gelontongan. Iya. Oh, berarti
bukan dibangun ini bukan memang dari awal langsung besi, tapi dari bambu. Dari bambu dulu awalnya. Dari bambu. Jalan Iya. pintas antara Bojongsari dan Ciangsana atau Ciang. Cikeas. Oh, jadi Begitu. penghubung dua wilayah Penghubung ini. dua wilayah. Bekasi dengan Bogor. Oh, ini nyebrang udah Bogor. Bogor nyebrang. Wah, cepat berarti kita kalau mau ke Bogor. Iya. Cuman ada asal usulnya Bang Mat Item. Nah, ini asal Ya, usulnya jadi ini. awalnya dulu ini jembatan bambu Heeh. yang memang masyarakat setempat butuh untuk transportasi jarak dekat Oh, atau iya. jalan pintas. Betul, jalan Begitu. iya, jalan pintas ya, Nah, iya. Terus waktu itu tempat ini masih serem. Pasti. Akhirnya almarhum bapak Heeh. ya orang sini nyebutnya Engkong Sirot. Engkong Sirot, Nah, ada juga yang nyebutnya Mualim Sirot. Mualim Sirot. Akhirnya beliau turun-turunin ini apa namanya gawir. Gawiran. Kemudian beliau dikerukin, turun-turunin. Mhm. Akhirnya jadi halaman seperti ini dan beliau dirikanlah rumah di sini gubuk sehingga orang yang lewat hilir mudik itu tidak iseng, tidak takut. Begitu asal muasalnya. Asal muasalnya berarti memang jembatan ini kalau dulu dikenalnya jembatan Engkong Sirot Engkong Sirot atau jembatan Mualim Sirot. Mualim Sirot. Nah, dulunya. Oh, berarti inisiatif pembangunan jembatan Pelangi ini memang dari beliau. Gitu. Jadi dulunya awalnya jembatan Engkong Sirot, Heeh. kemudian berubah sekarang ini dulu sekitar tahun 90-an direnovasi, dijadikan jembatan yang seperti ini atau pakai besi atau beton. Karena kalau jembatan bambu iya, itu iya. ketika banjir besar hilang jembatannya, Ke bawah. ke bawah sama banjir. arus. Akhirnya digantilah dengan besi beton kurang lebih tahun 94 kurang lebih lah. Kalau saya tidak lupa, tidak salah itu waktu kakak Pak Kiai Saifuddin Sirot menjadi anggota dewan. Oh, Begitu. berarti memang ada pendukung tersendiri, maupun itu di wilayah maupun di keluarga juga. Betul. Jadi alhamdulillah jembatan ini bisa jadi permanen. Alhamdulillah. Oh, sobat budaya, awalnya bambu, sekarang udah permanen jadi beton atau besi. Alhamdulillah. Nah, untuk nama dari jembatan Pelangi ini berawal dari Jadi sebenarnya jembatan Pelangi ini orang yang lewat yang namain Bang Mat Item. orang yang lewat, bukan dari bukan dari keluarga, bukan juga dari kita, bukan. Jadi orang yang lewat karena ini jembatan warna-warni dinamain Pelangi. Oh, Akhirnya kita ngikutin dah di sini. iya. Gitu. Jadi yang asalnya jembatan Engkong Sirot atau jembatan Mualim Sirot sekarang jadi berubah jembatan Pelangi. Jadi jembatan Pelangi. Begitu. Tapi bisa juga nanti ditambahin namanya nih. Jembatan Pelangi Engkong Sirot. Engkong Sirot. Jadi nambah itu. namanya. Itu udah kesepakatan keluarga. Iya. Biar Engkong Sirotnya nggak hilang. Nah, itu. Sebagai apa namanya tonggak awal. Tonggak awal Di dan sini. juga sesepuh Kampung Jatisari. Kampung Bojongsari Jatisari. Bojongsari Jatisari. Masya Allah. Iya, luar biasa perjuangannya di awal dari jembatan yang hanya sekedar penghubung transportasi untuk orang lewat atau sebagai jalan pintas. Akhirnya sekarang nih menjadi bahan wisata lokal. Karena dengan sebutan jembatan Pelangi ini unik dan identik, ada suatu karakter tersendiri. Benar. Dan kita pun awalnya Bang Mat Item nggak menduga kalau ini bakalan rame, Viral. bakalan viral, nggak menduga. Begitu karena kami beserta abang-abang awalnya waktu COVID-19 kemarin lockdown itu nggak ada kegiatan, pesantren libur, sekolah libur, kerja libur. Akhirnya ini yang asalnya rumah Engkong nih, ini yang sekarang jadi halaman kita dudukin, ini dibongkar semua sama abang, dirubuhin. Karena ini dijadikan halaman seperti ini. Nah, ini yang sekarang ada warung di sini nih sebelah kita. Dan ini rumah kakak. Ini rumah Pak Asmawi kami Siroy. Nah, kalau yang jadi musola itu rumah dan saya dulunya. Oh, ini rumah Kiai. Nah, terus karena ini nggak terawat, ya akhirnya abang-abang semua inisiatif udah kita rapikan aja rumah begitu.
Kalau udah dirapikan kita main-main nanti pada enak. Begitu Iya. ceritanya. Artinya jadi ada manfaat. Ada manfaatnya lagi. Betul, Lalu kita betul. robohkan, dirapikan sama abang-abang semua ya, kita urunan aja patungan. Ya ada yang 1.000, ada yang 100.000 buat beli pasir apa segala macam. Iya. Nah akhirnya ini udah rapi, dicat lah ceritanya semuanya. Sama abang semua tuh, sama adik-adik dicat sedikit. Loh kok jadi bagus? Indah gitu. Lalu diterusin dah. Akhirnya nggak tahu tuh orang-orang ini tiap hari Sabtu Minggu, terutama goes sepeda pada lewat, kemudian upload di Facebook, ada yang di Iya. Instagram dan lain sebagainya, rame. Lah kita kok bingung. Itu bisa jadi rame ya, jembatan Pelangi begitu. Nah akhirnya sudah sejalan dengan waktu. Nah, sobat budaya, kita lanjut tanya-tanya lagi sama Pak Kiai mengenai jembatan Pelangi, dan juga nanti kita tanya juga nih keseharian dan kegiatan daripada Pak Kiai ini. Kita lanjut ke jembatan Pelangi ini. Siap. Ini kan udah berjalan nih, gitu. Walaupun tidak disangka nih sama Pak Kiai, tapi harapan kedepannya nih untuk lokasi jembatan Pelangi ini maunya bagaimana? Saya berharap, kami sekeluarga di sini tentunya berharap yang pertama kami meminta kepada aparatur pemerintah setempat, terutama ya Pak Camat, Pak Wali Kota dan wakil atau bahkan mungkin sampai gubernur ya, untuk memfasilitasi kami dalam pengelolaan ini. Jadikanlah ini sebagai wisata lokal. Betul, wisata lokal yang bisa nanti mengangkat nama Jati Asih Kota Bekasi khususnya. Begitu, karena kami masih banyak rencana-rencana yang tentunya ini membutuhkan biaya juga. Seperti kayak kami ingin membuat balik-balian kalau kata orang kampung. Balik-balian, atau apalah yang sifatnya nanti untuk Saung-saung, pengunjung itu saung-saung. Untuk pengunjung-pengunjung itu selfie atau makan bersama dengan keluarga sambil menikmati ya suasana yang masih sangat kampung ini, karena jarang sekarang di Kota Bekasi menemukan suasana yang masih masih murni, hawanya itu masih enak, segar gitu, karena banyak pohon juga, terus suara kalinya juga enak juga gitu. Nah, itu harapan kami kepada aparatur pemerintah. Ya, terus harapan kami kepada para pengguna jalan ini ya, satu berhati-hati, kemudian ya jika memang ada rezeki silahkan saja. Sisihkan saja untuk membantu pemeliharaan. Untuk yang kita nikmati sekarang ini. Karena jembatan Pelangi ini memang dibangun atau direncanakan oleh warga, tapi untuk umum. Kayak kita juga sebagai pengguna ya perlu juga kita menjaga atau merawat daripada jembatan ini biar makin kalau kata saya, biar makin kuat. Iya, biar makin kokoh dan biar makin rame lagi. Mantap. Gitu. Nah, ini juga kan banyak yang harus dikelola juga nih Pak Kiai. Kayak warung juga gitu. Nanti mungkin perencanaan itu ada dalam satu obrolan dalam keluarga mungkin. Betul. Karena musola udah ada di sini fasilitasnya, warung juga ada gitu. Nanti pasti bakal banyak lagi. Nah, untuk area parkiran juga ada. Luas. Udah luas. Lapangan tuh. Nah, terus Abi, selain siang nih, malam ada nggak yang datang ke sini nih? Malam kita di sini ada standby. Kadang sampai jam 2. Bahkan kadang sampai subuh. Begitu. Ternyata penunggunya ini sobat budaya. Ini penunggu berarti saya nggak salah nih. Ini penunggu jembatannya. Oh, berarti hampir tiap malam kami dengan abang-abang, dengan adik-adik keluarga merapikan ini tempat. Karena kalau siang banyak pengunjung. Begitu, jadi nggak bisa kita kerja. Oh iya, gitu. Benar. Jadi kalau malam sepi, kita bisa gunakan buat ngecat, kemudian buat lester, kemudian nambah-nambah lagi hiasan begitu. Hasil dari bantuan para pengunjung yang dimasukkan ke dalam kotak itu. Jadi kita gunakan juga untuk merapihkan fasilitas yang ada. Jadi emang kalau
nongkrong malam di suasana yang masih alam ini, emang inspirasi kadang-kadang nyampe juga nih gitu ya, luar biasa. Nah itu, nah sekarang mengenai Pak Kiai sendiri nih. Pak Kiai kan memang seorang ulama, seorang apa namanya pemilik pesantren juga gitu. Nah kegiatannya nih luar biasa. Yang namanya seorang kiai pasti waktunya sibuk, sobat budaya. Tapi beliau masih mau menyempatkan diri untuk mengelola daripada lokasi Jembatan Pelangi ini. Nah, kegiatannya yang difokuskan oleh Pak Kiai sendiri sebenarnya apa nih? Kalau kita ini, saya pribadi bergerak di bidang majelis zikir. Majelis zikir. Yang itu memang sudah dibentuk dari sekitar 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang ya lalu. Sekarang alhamdulillah jamaahnya mulai dari jamaah majlis taklim, kemudian juga ormas-ormas, dan tak ketinggalan adalah abang-abang dan pompok budaya, penggiat dan pencinta budaya. Itu banyak yang gabung ke Majlis Zikir Istiqomah Syariah. Oh, berarti ada keterkaitan nih antara Pak Kiai dengan seni dan budaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita bisa memperindah antara kegiatan keagamaan dengan pencinta seni dan budaya. Oh, siarnya luar biasa, dapat dua sisi. Alhamdulillah. Dari agamanya iya, dan juga dari seni dan budayanya. Nah, itu yang mengangkat atau yang mendorong seorang kiai ini untuk masuk ke ranah seni dan budayanya itu. Nah, apa nih? Ini unik sebenarnya. Iya. Karena prinsip saya, kalau biasa jamaah sebut abi begitu ya. Iya. Biasa prinsip abi itu, kita ini dalam dakwah itu harus luas dan harus menyeluruh. Ini tidak berada di satu tempat, tapi kita bisa berada di berbagai tempat. Begitu. Nah, sobat budaya, sekarang kita mau nanya-nanya nih sama pengunjung wisata lokal Jembatan Pelangi. Ternyata rame di sini, meriah. Kita tanya-tanya nih yang pengunjung. Selamat pagi, Om. Pagi. Iya. Cuma nanya-nanya nih pengunjung Jembatan Pelangi. Menurut bapak-bapak nih sama ibu-ibu bagaimana nih Jembatan Pelangi ini nih? Ya kalau menurut kita Jembatan Pelangi sekarang udah bagus ya kayak dulu. Ya. Ya lebih baik ya dibagusin lagi jalan sampai ke belakang. Oh gitu. Iya. Nah terus kalau buat foto-foto kira-kira dapat ya nih? Wah, kalau bagus, Iya. bagus banget. Ternyata bagus, sobat budaya. Nah harapannya nih kedepannya pengennya lebih bagaimana lagi nih Jembatan Lebih Pelangi baik lagi, lebih Ya. bagus. Kemungkinan ini kan bisa jadi rame. Iya. Setiap hari Minggu dah. Setiap hari Yang Minggu. tim goes apa semua dari mana aja? Yo, ini tim goes nih. Iya, tim goes. Dari mana ini? Zain Jim Jatiluhur. Oh dari Jatiluhur. Iya. Jati Asih. Iya. Nyata dari warga Jati Asih juga nih. Apa namanya? Sepeda. Ya. Berarti anclang-anclang juga sobat budaya. Men kita mah jalan nih naik sepeda enakan. Sehat Ya. terus ya. Sehat, Segar. terus seger. Men jangan lupa ya Ya. di subscribe nih. Iya, iya. Channel YouTube Anclang-anclang. Anclang, ya. Tadi lihat di YouTube ya. Siap, siap. Ya, makasih ya. Yo, ya. Makasih, Pak. Ya, satu deh kita ikuti lagi. Pokoknya seru. Ada ini namanya dibikin taman-taman di sini. Oh, lebih. gitu. Taman-taman. Nih, Ibu dari mana ini, Bu? Saya dari Keranggan. Wah, Ibu dari Keranggan. Naik sepeda. Iya. Wih, masih kuat bener. Ibu sering ke sini, Bu? Saya udah sering tapi Ya tawa. Bukan seminggu 3 kali, sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Udah kayak minum obat. iya kan. Nah, mending sehat ya, Bu? Iya, yang penting sehat, bahagia. Bahagia. Tempatnya enak. Tempatnya enak. Buat foto-foto oke. Oke. Pengen kira-kira pengen ada apa lagi nih di Jembatan Pelangi ini, Bu? Pengen jembatannya kebalik gitu, bisa nggak? Wah, jadi nggak bisa lewat dong kalau begitu. Misalkan bisa mah di sini ada tamannya lagi buat selfie gitu. Kan ini masih luas kan ya? Wah, iya buat foto-foto. Buat foto-foto. Karena emang ibu-ibu resepnya begitu, di mana-mana pasti selfie. Itu Ya. kebahagiaan yang hakiki. Hah? Kalau misalkan Kalau jembatannya diri nggak bisa lewat ibu. Nah, gitu saya sukanya yang diri kan.
Coba itu jembatannya suruh diri. Emang ibu-ibu resep ya. Nah terus mungkin ada buat fasilitasnya ibu kayak warung atau Warung udah ada apa? kan, toilet udah ada, musola udah ada, udah oke lah Udah pokoknya. oke. Tinggal taman nih kayaknya. Iya, tamannya yang adem-adem. Taman buat foto-foto ya. Iya, apalagi di sini nih. Kan biar ini kan nggak luas panas nih. juga. Enak nih biar adem-adem dikit Adem. gitu. Boleh nih ada taman nih. Iya, Boleh kalau itu kan masih ada lahan kosong. aja kan tadi udah ngomong gua. Manfaatin lahan kosongnya, ada taman bermain buat anak-anak. Buat anak-anak. Iya, buat anak-anak juga kan. Jadi- Jadi kalau misalkan kita bawa anak-anak enak bisa bermain lah. Mamanya bisa selfie. Hitung-hitung piknik ya Bu. Iya. Daripada jauh-jauh ngabisin biaya, mendingan sini aja yang deket-deket. Iya, apalagi kalau misalkan sungainya lebih bagus lagi, lebih Nah, bersih gitu. Itu harapannya ke depan. Mudah-mudahan nanti didengar dan ini bisa dirapiin lagi Bu. Luar biasa sobat budaya, antusias nih pengunjung yang ada di sini. Harapannya tuh ternyata pengen lebih maksimal lagi nih di fasilitas di Jembatan Pelangi ini. Pengen ada taman, pengen ada ini. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya Jembatan Pelangi ini lebih banyak lagi fasilitasnya. Ibu, Iya. makasih Ibu. Sama-sama. Jangan lupa ibu masuk di channel YouTube Anclang Onclang bareng Mat kita. Oh,